Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para salikin, jamaah, muridin, sahabat, kolega, teman-teman, melalui guru dan mohon izin, mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu kita bersyukur seraya bertawasul. Semoga ilmu yang kita kaji mendapatkan ridho, maunah, dan karomah. Untuk itu mari kita membaca Fatihah. Dalam Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswaji wa dzurriyyati wa ahli baiti mutahhiri wa khususan mu'allifi hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Malabari wa khususan min jamil auliya Syekh Muhammad Bautin Naqsabandi sahibul fadilah wal ajilah wal karamah wa ahla diniyah wa kulli salihah wa khususan abaina wa ummahatina wa khususan muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin, hari ini kita melanjutkan akhir dari semua yang kita kaji dalam kitab Hidayatul Adhkiya. Judulnya adalah muhimmah, hal yang sangat penting sebagai inti dari semua yang kita bahas di dalam puluhan minggu yang lalu. Karena itu kita mulai wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ajma'al urrafu julluhum ala anna afdhalat ta'ati lillahi ta'ala. Qad ajma'al urrafu sudah bersepakat di antara ahli ma'rifat min aulia dan ulama-ulama khos bahwa ala afdhalut ta'at, taat yang sesungguhnya adalah afdhal, itu yang paling utama dari hal-hal yang lain, dari urusan apapun, dan itu semua adalah al-ala, karena taat itu adalah yang paling tinggi derajat manusia di hadapan manusia, karena memang pada insinya inna akramakum indallahi atqakum. Vehikel, alat untuk kita menjadi takwa adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu salah satu dari kriterianya adalah warok, kesederhanaan, kehati-hatian dalam hidup. Ini sudah sepakat di antara kaum sufi dan kaum makrifat. Sejauh mana dan setinggi mana, sedalam apa seseorang itu taat pada Allah, itulah kunci seseorang itu makrifat. Dengan bahasa lain, kalau kita masih belum konsentrasi menuju Allah, masih suka ngelirwakno waktu,
Ngelirwakno itu mensia-siakan waktu, berarti kita belum taat pada Allah. Nah, karena itu taat adalah sebagai basis, sebagai based on dasar untuk kita itu menuju ma'rifatullah. Karena hidup itu intinya ya syariat, tarekat, ma'rifat menuju Allah. Bapak Ibu sekalian, waktu masuk Islam apa? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat. Tetapi di dalam proses menuju Allah itu namanya musyahadah. Menyaksikan pertelonya tentang keesaan, ke zat Allah yang maha satu, yang maha menentukan, itu makrifat. Dan makrifat itu di dalam esensinya dia adalah menunjukkan dia itu merupakan man arafan nafsak faqad arafar. Siapa yang mengetahui dirinya, dialah berarti yang mengetahui Allah, menuju Allah itu. Jadi itu ya Bapak sekalian, orang yang makrifat adalah orang yang tarekat, dan orang yang kuat syariatnya, berarti memadukan syariat dan tarekat, hubungannya nanti inilah orang yang disebut dengan taat kepada Allah. Nah, itu yang Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini inti dari inti itu adalah makrifat. Kalau panjenengan dikatakan sebagai ahli fikih, tahu fikih. Sebagai dokter, tahu ilmu dokter. Sebagai profesor, tahu tentang koprofesor. Itu namanya makrifat dengan ilmunya. Kalau ilmu yang kita tuju adalah ilmu Allah, menuju Allah, suluk ilallah, namanya ma'rifatullah. Jadi intinya makrifat, ya, makrifat. Oke, saya lanjutkan satu hal lagi, satu hal yang menunjukkan bahwa kita itu menuju Allah adalah caranya apa? Hifdzul li anfasi yakunu furujuha wa dukhuluha billahi fil mala'i wal khalla. Fil mala'il khalla. Orang disebut makrifat, orang disebut suluk ilallah, berjalan menuju Allah. Hifdzul anfas ialah orang yang menjaga nafasnya, ya, ayyakuna furujuha, di mana nafasnya itu furujuha keluar, wa dukhuluha dan masuk, billahi dengan menyebut nama Allah, fil mala'i di dalam keadaan ramaian, wal khola'i dalam keadaan sendiri. Masak di dalam hatinya Allah, Allah, Allah. Jalan Allah, Allah, Allah. Kerja Allah, Allah, Allah. Ngajar Allah, Allah, Allah. Di kantor Allah, Allah. Itulah disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman dan yang beriktikaf, berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Fasabbihu bukratan di dalam pagi, sore, dalam keadaan apapun. Ini namanya orang makrifat. Ini adalah orang yang betul-betul taat pada Allah, dan ini yang orang sudah mendekatkan diri pada Allah. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Moga-moga itu yang harus kita kerjakan dulu sekarang. Setiap saat zikir Allah, 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 dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Dalam keadaan ramai. Ini pengertian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihhu bukratan wa asilah. Itu adalah ciri seseorang apakah dia itu bisa makrifat kepada Allah
Apakah dia itu betul-betul taat? Apakah dia itu sudah di dalam dirinya itu adalah betul-betul mempersiapkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, ada beberapa di dalam Torekoh Naqsabandiyah itu dinamanya dengan zikrul darul anjuman bil qalbi. Itu namanya ada zikir sendiri dalam keramaian di dalam kolbun. Jadi orang yang torekoh itu mudawwamah menyebut nama Allah, 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 Allah. Ya, jadi dengan demikian orang kerja sebetulnya beliau adalah zikir. Sambil beliau mengajar zikir, itu keluar masuknya nafas di dalam dirinya, keluar masuknya itu menyebut nama Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk menjaga nih, untuk menjaga, untuk agar kita membentengi bahwa pada dasarnya kalau seseorang itu dan dia tidak tahu kapan harus dipanggil oleh Allah dan Allah memanggil setiap saat, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi insya Allah orang yang suluk itu sudah dalam keadaan mutu qabla mautu. Siapkan dirinya mati sebelum dirinya sudah mempersiapkan dirinya itu adalah betul-betul untuk menyatakan dirinya itu menuju Allah, dan karena itu dia harus dalam posisi dirinya itu adalah sudah menyatakan dirinya mati. Nah, karena itu zikir di dalam ilmu Thariqah, ilmu Naqsabandi sebetulnya zikirnya hanya dua. Yang pertama adalah zikir nafi isbat, yang zikirnya Allah, Allah, Allah di dalam keluar masuknya, di dalam keluar masuknya nafas kita, itu namanya zikrun nafi isbat. Dan yang kedua adalah zikir yang disebut dengan zikrul yang Allah itu namanya ismu dzat. Yang kedua, kalau yang disebut dengan zikir nafi isbat, zikirnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Bapak-Bapak sekalian ya, mari kita membiasakan keluar nafasnya dari diri kita itu adalah menyebut Allah, 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 zikron kasiro, zikir sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua, orang menyebut kalau la ilaha illallah yang namanya dengan zikir nafi isbat itu adalah menjadi afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sayyidul dzikir Allah, 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 Allah. Ya Bapak sekalian, ini penting. Zikir dua itu Allah, Allah, Allah dan la ilaha illallah. Karena apa? La ilaha illallah itu adalah hisni. Faman dakhala hisni amina min adabi. Zikir nafi isbat Allah, Allah, Allah itu adalah benteng orang dari semua serangan setan dan serangan dari serangan dari musuh-musuh. Nah, karena itu kalau seseorang itu masuk bentengnya, maka dengan demikian dia akan selamat dari azab, dari proses hidupnya itu, dari serangan serangan dari musuh-musuhnya dalam hal ini. Jadi itu ya Bapak sekalian yang saya hormati. Maka yang saya minta dan kita biasakan zikir itu Allah, 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 la ilaha illallah, ya, dalam keadaan ramai,
maupun dalam keadaan sendiri, yang itu biasa disebut dengan zikrullah darul anjuman bil qalbi. Ini namanya zikir khalwat dalam kesendirian meskipun dalam keramaian, sendiri dalam keramaian. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa qolal mu'allif fi hadzal kitab wa nawabima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Sekarang bagaimana cara untuk melafatkan, menspellingkan kalimat tadi? Dari nazam ke-174 disebutkan bisati di tumbal mati tahtun tumma fauku sifu lahu ma'abar jahin falstakmila. Seseorang yang berzikir Allah, la ilaha illallah, maka dengan demikian bisatin, dengan jelas bacaannya, tasjidnya, ya. Summal mati, kemudian ada matnya, panjang pendeknya, karena pengertian panjang pendeknya itu adalah berbeda. Ya, Allah itu ada tasdidnya, jangan zikirnya Allah, nggak bisa. Harus betul-betul spellingnya itu benar. Allah, 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 Allah setiap keluar nafas kita itu. Ya. Summa fokisifhu lahu ma'abarjahin. Ya. Dengan demikian dimulai dari bawah hati. Ya. Kemudian ditarik ke atas. Ya. Dan itu semua dihubungkan dengan sifat-sifat Allah. Ya, kita tahu kan nama Allah yang 99 itu. Dan juga, ya ini maaf, kalau di dalam ilmu thariqah ada namanya robitoh. Sebelum zikir robitoh dulu, yaitu membayangkan nama guru yang seakan-akan sedang berzikir bersama. Ya, dan disitulah mempertemukan antara dirinya dengan gurunya dan ditujukan kepada, disambungkan dengan sifat-sifat Allah. Maka dengan demikian fastakmila, seseorang itu harus berpikir itu dengan istiqmal, dengan sempurna. Zikir nafi isbat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teori yang diajarkan guru-guru kita agar nama Allah, agar ketika menyebut Allah itu kita bisa mendapatkan makna yang dalam, maka dengan demikian la itu diambil dari nafas paling dalam dan itu berangkat dari ulu hatinya. Ulu hati itu disebut dengan latifatul ruh seseorang. Karena disitulah seseorang kalau dipukul ulu hatinya, mengapa gampang meninggal? Karena disitulah yang disebut dengan latifatul ruh. Lah, ditarik dari latifatul ruhnya, dari hati yang paling dalam. La ilah, lanya itu ada di otak. Artinya otak jangan mengatakan, dunia. Lah, tidak ada dunia. Lah, kuah tidak ada kekuasaan. Lalmal tidak ada harta. La ilah, ya kan? Yang ada hanya Allah, tidak ada sesembahan. La ilaha, terus turun ke hanya itu di pundak kanan, ilnya itu kembali ruh, lallahnya itu dipukul pada latifatul qalbi, karena kolbun kita itu disebut juga dengan kabel, yang kabelnya itu seringkali adalah masih jadi konduktor dan jadi isolator. Jadi itu Bapak sekalian ya, ada cara pikirnya.
Zikirnya bukan di mulut, la ilaha illallah sambil gila-gila, tapi nggak ada maknanya. Nggak ada sesuatu yang esoteris value-nya, in-depth value-nya di dalam hati, di dalam kolbun kita tidak terasa. Bukan seperti itu. Nah, itu semua diajarkan di dalam Thariqah Naqsyabandiyah Qauliyah, di dalam hal seseorang bisa menyambungkan dirinya dengan Allah dengan zikir-zikir itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya, saya ulang lagi, zikirnya itu ditarik dalam hati, ulu hatinya, latifatul ruh, ditarik ketarik ke atas, la ilaha, pundak, ilnya itu latifatul ruh, ditarik ditembakkan kepada illallah, kepada latifatul qalbi, yang kolbun itu seringkali masih kalah dengan nafsu. Saya ulang, saya teruskan Bapak Ibu sekalian. Setelah zikir itu, maka dengan demikian yang 175, au zikrin tahlil wa dzikrul khafi min ghairi tahriki sifai tadawwala. Orang berzikir itu selain Allah, Allah itu namanya ismudzat, tetapi juga zikrul tahlil namanya zikir nafi isbat, wa dzikril khafi, dan itu semuanya dijalankan dengan zikir khafi, dengan zikir di dalam hatinya, tidak usah diucapkan, tidak usah didengarkan banyak orang, cukup di hati dengan mengucapkan Allah, 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 la ilaha illallah. Itu ya, Bapak sekalian. Min khair tahrik, ya. Dan ini disebutkan juga tanpa menggerakkan bibir kita, ya. Dan itu semua adalah dilakukan betul-betul dalam keadaan kesadaran dan penuh perhatian untuk konsentrasi ketika zikir itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, zikir itu bukan di mulut, tapi zikir itu antara di mulut, di hati, bibirnya hanya bergerak sedikit. Bahkan kalau khafi itu bibirnya tidak bergerak, ya. Kalau zikir tahlil dalam makom tahlil boleh bergerak tapi suaranya tidak keras. Nah, biasanya orang konsentrasi itu biasanya memejamkan mata. Nah, karena itu perlu namanya adabul makan. Adab tempat untuk orang berzikir. Bukan sambil di jalanan, ya. Kalau di jalan biasanya keluar masuknya nafas saja. Allah, Allah, Allah. Itu ya Bapak Ibu sekalian, itu 175. Ini sudah kita ajarin dari awal, dan sekarang itu kira-kira kesimpulannya. Nah, yang 176 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa qallal mu'allif fi hadzal kitab malam yakun fi ba'ti amrin jahidan lam yalqa min hadit tariqah khardalan. Malam yakun fi ba'ti amri jahidan, barang siapa yang pada tingkatannya tidak memerangi nafsunya jahidan dengan sungguh-sungguh, ya. Artinya kita mau ujian, tidak betulan ujian, belajar, kita hanya SKS, sistem kebut semalam, ya, maka ilmunya tidak akan masuk dengan baik. Mungkin angkanya 7, tapi sebetulnya impact batinnya itu tidak sampai seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dengan demikian yang kita kehendaki adalah namanya betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayat yang menyebutkan wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun itu harus dilakukan. Wajahidu, dan berjuanglah sekuat tenaga
ila sabilihi, yaitu jalan menuju Allah, ya. La'allakum tuflihun, agar engkau bisa menang di dalam ujian, dalam menuju Allah, itu bisa tercapai. Tapi kalau kita tidak serius, ya tidak akan bisa mendapatkan makna yang sesungguhnya di dalam berzikir kepada Allah. Nah, jadi malam yakun fi batin amrin jahidan, maka dengan demikian lam yalqa min hadi tariqah faddalan, maka seseorang itu tidak akan memenuhi hasil tariqahnya walaupun seukuran biji sawi. Jadi dia tidak akan ada makna kalau di dalam zikirnya itu tidak sungguh-sungguh, tidak memakai adabul fil makan, ada fil halin, ada bul zamanin, ada bul waktinnya, waktunya, tempatnya, situasinya, keadaannya tidak dimengerti di dalam adab-adabnya, maka biasanya dia tidak bisa mendapatkan ghairi halam tahsul, maka dia tidak akan menghasilkan apa upayanya itu tadi, karena tidak dilakukan secara mujahadah. Jadi karena itu mengapa ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah mujahadah, yang kedua riyadhah, yang ketiga adalah muraqabah, ya. Yang muraqabah ada 3, muraqabah zat, muraqabah sifat, ma'iyah, af'al, dan seterusnya. Ada beberapa makom di dalam ilmu-ilmu thariqah dalam rangka kita mendekatkan diri pada Allah. Bapak Ibu sekalian, kita akan tahu, kan nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Nah, kalau kita setiap saat zikir, maka insya Allah dalam keadaan apapun, kalau Allah memanggil, karena sudah membiasakan lidah kita itu dengan membahasakan kalimat la ilaha illallah, Allah, 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 maka insya Allah setiap saat kapanpun dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khotim. Memang ada sesuatu yang seindah di akhir hidup kita itu husnul khotimah. Nggak ada. Intinya husnul khotimah. Bukan ditanya seberapa tinggi jabatan kita. Bukan ditanya seberapa besar, seberapa banyaknya kekayaan kita. Bukan. Tetapi apakah Anda, kita semua itu husnul khotimah di akhir hidup kita. Ini inti dari inti aksnal khawatim, sebaik-baik akhir dari semua hidup itu adalah husnul khotimah. Ya Bapak sekalian, mari kita lanjutkan 177. Wa kadzaka ma'rifatun tahussu aliyatun fi ghalibin min ghairiha lam tahsul. Begitu pula ya, wa kadzaka ma'rifah, ilmu menuju ma'rifat. Yang menuju makrifat saja belum tentu wusul, belum tentu hasil, belum tentu hadir, belum tentu sampai pada Allah. Apalagi orang yang tidak menjalani hidupnya itu untuk melakukan thariqah. Ini disebutkan wa kadzal ma'rifah, begitu juga orang makrifat yang tinggi, ya. Pada umumnya, ya, fi ghalabin min ghairiha lam taksil, juga tidak akan diperoleh melalui apa? Melalui memerangi nafsunya. Nafsu untuk urusan dunia itu tidak, kalau kita tidak mampu untuk menghentikan, maka dia tidak akan mampu untuk mendapatkan label atau makom stase makrifat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah yang paling akhir yang ingin kami sampaikan adalah 178, wajihatu nafsin antuzakya min roda ilha wa tahliyatun binuri fadho'ilah. Wajihatun nafsi, dan memerangi hawa nafsu, antuzaki, dan
betul-betul membersihkan dirinya min iliha dari semua kotoran. Karena itu tugas kita itu adalah tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita. Jadi kalau kita tidak mampu berjihad, membersihkan jiwa dan membeningkan hati dari seluruh kotorannya, wa tahliyatun binuri fadhailah, maka dengan demikian cara itulah untuk apa? Wa tahliyatun binurin, untuk menghiasi cahaya kita, wa fadhailah, dan keutamaan-keutamaannya. Keutamanya salah satunya mukasyafah. Seseorang kalau hatinya sudah bersih, itu biasanya mukasyafah. Mukasyafah itu heart feeling-nya itu kuat. Atau orang biasa nyebut kerentek dan intuisinya kuat. Itu biasanya mukasyafah. Itu salah satu ciri kalau seseorang itu bening. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yang paling akhir, ini satu kalimat saja. Tadi disebutkan makrifat, taat, mujahadah, zikrul bil qalbi, dan akhirnya mendapatkan namanya, caranya tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Kalau orang sudah punya 5 ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin katakan menurut Syekh Zainuddin Al-Malabari, ya, beliau mengatakan Nazm ke 179 wa qala al-mu'allif hadzal kitab wal arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usulin takammala. Hebat. Kalau sudah punya 5 ini adalah orang yang sudah tahu dirinya dan siapa Allahnya, dan inilah yang disebut dengan orang makrifat kepada Allah. Arifuna bi rabbihim, makrifat pada Allah. Orang seperti ini afdalu, lebih hebat, lebih luar biasa min ahlil fara'in, dari ahli fikih, guru besar di bidang fikih, wal usul, dan usul fikih, guru besar di bidang syariat, profesor di bidang syariat, kiai di bidang syariat, kalah dengan orang yang tidak sekolah tapi dia memiliki 5 tadi. Ini adalah al-arifuna bi rabbihim hum afdal. Ini adalah lebih utama derajatnya daripada orang yang punya gelar macam-macam itu, karena ini gelarnya yang diberikan oleh Allah, ma'rifatullah, bukan gelar-gelar dunia, dan dia adalah tidak penting buat mereka, karena yang terpenting adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini adalah takammala, sesempurna-sesempurnanya orang di hadapan Allah. Sesempurna-sesempurnanya orang yang dicintai Allah. Sesempurna-sesempurnanya orang yang mahabbah illallah, dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu dan Bapak sekalian yang kita hormati, yang kita cintai, kita hari ini sudah bicara ada berapa ya? 8 nazm, dan semuanya inti dari inti. Karena bab yang terakhir ini al-muhimmah, ini yang sangat penting, ini intinya, sarinya dari kitab ini ada di bab terakhir, dan kita bahas mulai pagi hari ini. Moga-moga Allah futuhul qulub, membukakan pintu hati panjenengan dan kita semua dalam rangka suluk ilallah, suluk berjalan dan mempersiapkan riyadhah mujahadah ilallah, menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya kalau Allah betul-betul, dan Allah tidak akan memberitahu terlebih dulu kapan kita akan dipundut, dipanggil oleh Allah itu,
Ya, moga-moga kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.